Anastasia, mahasiswa Unpam semester 6 dengan NIM 221010503305. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang keputusan pembiayaan dan struktur modal dalam kegiatan manajemen perusahaan. Pertama, apa itu keputusan pembiayaan? Keputusan pembiayaan ini merupakan salah satu keputusan penting yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperoleh modal untuk memenuhi kegiatan operasional dan investasi. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti, gimana ya kita menjalankan bisnis ini, uang dari mana, atau modalnya dari mana ya supaya bisnis ini tetap berjalan? Nah, itu akan terjawab dari keputusan pembiayaan. Juga sumber dana ini ada dua, sumber dana yang pertama yaitu sumber dana internal. Sumber dana internal ada seperti laba yang ditahan, lalu sumber dana eksternal ada pinjaman dari luar dan penerbitan saham. Nah, selanjutnya kita ke struktur modal. Apa itu struktur modal? Struktur modal adalah komposisi antara utang dan ekuitas yang digunakan perusahaan untuk kegiatan perusahaannya. Tujuannya ya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan tetap menjaga biaya modal serendah mungkin. Lalu selanjutnya itu ada sumber pembiayaan. Dari mana saja sih sumber pembiayaan itu? Yang pertama bisa dari obligasi, yang kedua dari pinjaman institusional, yang ketiga dari right issue atau IPO, yang keempat ada pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang, yang kelima ada pinjaman syariah, yaitu ada mudharabah, musyarakah, ijarah, dan sukuk. Lalu yang selanjutnya ada beberapa faktor yang dipertimbangkan perusahaan untuk mengoptimalkan struktur modal mereka. Yang pertama itu ada kebijakan dividen, lalu risiko bisnis, lalu tingkat pertumbuhan, ukuran perusahaan, stabilitas pendapatan, yang terakhir profitabilitas atau seberapa banyak laba yang mereka peroleh. Nah, dari faktor-faktor tersebut mereka dapat memutuskan apakah mereka lebih menggunakan utang atau ekuitas sebagaimana baiknya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh. Sebut saja perusahaan PT XYZ. PT XYZ ini akan melakukan ekspansi pembiayaan perusahaannya dengan obligasi, menerbitkan obligasi. Kenapa tidak menerbitkan saham? Karena obligasi bunganya lebih rendah daripada saham, dan menurut peninjauan mereka dengan obligasi mereka dapat tetap memberikan kontrol mereka terhadap perusahaan tersebut, lalu menjaga EPS yang tetap tinggi. Selain itu, contoh lainnya yang lebih konkret ada dari PT Sinar Terang Mandiri. PT Sinar Terang Mandiri akhir-akhir ini melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS-nya. Di sana mereka mengumumkan bahwa dividen mereka akan ditahan terlebih dahulu atau tidak dibagikan, dan mereka akan lebih fokus terhadap ekspansi usaha mereka. Dalam rapat tersebut, pemegang saham kebanyakan menyetujui ya, dan sehingga ekspansi tersebut dapat terus dilakukan. Maka demikian ya, tentu saja karena pihak perusahaan juga telah memberikan gambaran serta peninjauan secara terbuka terhadap para pemegang saham, sehingga kegiatan ekspansi tersebut disetujui. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa keputusan atau struktur modal yang tepat dapat membuat perusahaan dapat mengefisiensikan biayanya serta mengurangi risiko perusahaan. Kalau perusahaan bisa mengelola pembiayaannya dengan baik, maka nilai perusahaan akan meningkat. Nah, setelah itu saya sepertinya sudah selesai menjelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.